Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang IPA soal 5 ya. Kita mulai dengan nomor 1. Sudah dikerjakan? Oke, disimak baik-baik, jangan lupa absen dan catat apa ya catatan yang sudah Ibu bagikan di grup ya. Oke, nomor 1, pertanyaan berikut yang benar adalah ini berbicara tentang cara menghantarkan panas atau cara menghantarkan kalor. Jadi cara menghantarkan kalor itu ada 3, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Konduksi itu apa? Ya, jadi konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa diikuti perpindahan. Jadi nggak diikuti perpindahan ya. Kalau konveksi justru diikuti oleh perpindahan zat-zat tersebut. Ya, sedangkan radiasi perpindahan kalornya tanpa perantara. Misalkan apa? Misalkan sinar matahari masuk ke kita gitu ya. Maksudnya masuk ke badan lewat kulit lah ya. Coba diperhatikan yang A. Konveksi adalah perpindahan tanpa zat perantara. Justru konveksi itu melalui perantara ya. Jadi yang tanpa perantara tadi adalah radiasi. Yang A salah. Konduksi terjadi saat naiknya suhu ketika air direbus ya. Konduksi itu tidak mempengaruhi ya kalau dikonduksi. Terus radiasi adalah perpindahan panas dengan zat perantara. Justru radiasi tanpa perantara. Yang D, panas matahari sampai ke bumi melalui radiasi. Jadi jawabannya yang mana? Yang D ya. Oke, nomor 2 tanpa kita lihat soal pun, tanpa kita baca soal pun, nah di gambarnya sudah jelas ya. Itu sebuah alat berat yang dia bisa menarik paku-paku gitu ya, atau benda-benda besi dengan semacam lingkaran gitu ya, semacam bidang yang menyerupai sepertinya magnet yang raksasa gitu ya, magnet besar. Nah, berarti otomatis dong gaya yang ditunjukkan oleh alat berat tersebut adalah gaya magnet. Kenapa terlihat seperti gaya magnet? Yaitu lihat, dia banyak paku-paku yang menempel. Oke. Kalau gaya gesek paham ya? Gaya gesek ya gaya yang digesek, misalkan mengenai sebuah permukaan. Kalau gaya pegas itu tidak jauh-jauh dari pegas gitu ya. Kalau kata kita mau besot gitu ya, pegas teh. Kalau gravitasi gaya tarik bumi biasanya bersinggungan dengan jatuhnya benda ke bawah gitu ya. Atau kita berdiri di permukaan bumi atau di permukaan tanah, itu tidak lepas dari gaya gravitasi. Jadi jawaban nomor 2 yaitu yang D. Nah, nomor 3. Di bawah ini merupakan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, kecuali ada kata kecualinya. Kalau ada kata kecuali, mau tidak mau kita harus baca semua opsinya ya, karena artinya kita harus menganalisis. Oke. A. Gaya dapat mengurangi kecepatan benda. Gaya itu apa sih? Misalkan dorongan ya. Itu gaya dorong berarti. Nah, gaya dapat mengurangi kecepatan benda. Betul atau salah? Salah ya. Justru gaya itu dapat mempercepat. Coba benda ya, ketika kita berikan suatu dorongan, maka geraknya lebih cepat dibandingkan gaya itu didiamkan tak bergerak ya. Terus gaya dapat menyebabkan benda berubah wujud. Benarkah? Benar ya. Diberikan gaya, didorong, misalkan air bisa berubah wujud menjadi mendidih ya. Lalu gaya menyebabkan benda bergerak ya tadi. Betul ya. Terus gaya dapat menambah kecepatan benda. Ya betul. Jadi yang mana yang salah? Yang A. Gaya mengurangi kecepatan benda. Justru sebaliknya ya. Ketika benda diberikan suatu gaya, maka akan mempercepat ya gerak suatu benda. Jadi jawaban yang nomor 3, karena ada kata kecualinya, berarti yang A.
ya, mengurangi kecepatan benda. Oke, nomor 4 itu alat musik apa sih? Ya, alat musik angklung. Dari mana angklung? Ya, dari Jawa Barat, daerah kita ya. Ada yang bisa namain angklung? Boleh lah, nanti ajarin ibu ya. Oke, alat musik seperti pada gambar dapat mengubah energi titik-titik menjadi energi bunyi ya. Jadi caranya menggerakkan angklung ini dengan cara apa? Dengan cara digoyang ya. Dengan cara digoyang, artinya digoyang itu digerakkan ya. Berarti jawabannya yang C. Oke, nomor 5. Selain mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, lampu neon menghasilkan energi apa? Bergerakkah lampunya? Goyang-goyang gitu? Enggak. Bunyi tit tit gitu. Enggak ya? Kayak energi yang panas. Coba aja. Tapi ya harus pengawasan orang tua juga ya. Ketika lampu kita nyala di atas lampu neon misalkan. Sekarang udah jarang ya pakai lampu pijar yang kuning itu. Dia nyala gitu ya. Ketika kita pegang itu panas. Artinya selain mengeluarkan cahaya, juga lampu neon itu mengeluarkan panas. Cuman ketika kita menggunakan lampu neon itu lebih hemat nak ya. Jadi lebih banyak ke cahaya dibandingkan ke panas. Sebaliknya lampu pijar, lampu yang kuning, walaupun wattanya lebih kecil tetapi dia ke cahaya lebih sedikit, panas justru yang lebih banyak. Makanya tidak disarankan untuk memakai lampu pijar, disarankan menggunakan lampu neon. Oke, jadi jawabannya yang C ya, panas. Nomor 6. Contoh pemanfaatan energi alternatif. Nah, energi alternatif katanya yang mana? Menggunakan alat pemanas air energi matahari kah? Memasak dengan kompor minyak tanah? Tidak ya. Minyak tanah itu bukan energi alternatif. Justru minyak tanah itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi artinya dia tidak akan selalu ada gitu ya. Yang C, menggunakan solar untuk bahan bakar mobil juga sama. Solar seperti minyak tanah ya. Karena dia termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang D, mengeringkan ikan asin dengan oven ya. Oven juga sama karena dia bersumber dari listrik, dan listrik itu bermacam-macam sumbernya ya. Ada yang dari gerak air, ada juga yang dari panas bumi. Nah, dikhawatirkan yang D ini listriknya berasal dari panas bumi, dan panas bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, jadi energi alternatif itu adalah energi yang bersumber dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Maka jawabannya yang mana? Yang A, karena matahari termasuk energi sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya selalu ada. Kita tidak harus menunggu jutaan tahun untuk mendapatkan energi matahari. Berbeda dengan minyak, solar, bensin gitu ya. Panas bumi, logam itu mendapatkannya membutuhkan waktu jutaan tahun, bahkan ratusan juta tahun. Oke, jadi harus hemat energi. Oke, lanjut nomor 27. Nah, di nomor 27, contoh benda yang menggunakan energi angin sebagai energi alternatif ya. Berarti jawabannya yang mudah sekali ya. Kalau keponakan ibu nanya, apa bedanya kincir angin dengan kincir air? Ya kalau kincir air dia digerakkannya dengan air terjun, artinya air mengalir. Namanya juga kincir air, berarti digerakkannya dengan air. Kalau kincir angin, namanya juga kincir angin, berarti digerakkannya dengan angin. Jadi jawabannya yang B, kincir angin. Ya. Oke, nomor 8. Pianika adalah alat musik yang dapat menghasilkan bunyi dengan cara, tahu pianika? Ya, jadi pianika itu semacam piano gitu, tetapi dia ada selangnya. Kalau bingung pianika itu kayak apa ya, jadi aja di Google ketik pianika, nanti muncul di gambar pianika. Jadi semacam piano yang bisa kita tiup, dan dia menghasilkan bunyi dengan cara kita tiup fluidnya ya, sambil ditekan
notnya tentu saja. Jadi caranya dengan ditiup. Oke, kita lanjut nomor 29. Pertanyaannya, kita diberikan sebuah rangkaian listrik ya, kurang lebih seperti ini sama. Nah, di rangkaian listrik ini pertanyaannya, jika G dan E disambung, artinya dinyalakan saklar E dan saklar G gitu ya. Ini artinya terbuka, dia mati. Nah, ya. Kalau dia menutup ya, misalkan jadi seperti ini. Nah, itu artinya dia disambungkan. Nah, ini juga sama, kita sambungkan katanya. Lampu manakah yang akan menyala? Ya, berarti yang F kita biarkan. Oke, lampu manakah yang akan menyala? Artinya kita mengalir listrik dari sini. Nih, dari sini. Nah, berarti yang menyala yang pertama adalah yang A. Yang B nyala enggak? Enggak. Kenapa? Karena yang F dia mati. Yang G nyala. Nah, karena dia disambungkan, berarti yang C nyala. Lalu yang D nyala ya, karena dia langsung ke sini kan. Jadi aliran listrik itu dari sini, dari positif menuju negatif terus aja seperti itu. Jadi jawabannya yang A, C, dan D. Berarti jawabannya yang mana? Yang D. Ya, lampu A, lampu C, dan lampu D. Oke, nomor 30. Sifat kemagnetan sebuah magnet tidak akan hilang apabila magnet tersebut apa katanya? A. Dipukul-pukul, B. Digosokkan pada batang besi, C. Dipanaskan, D. Dialiri arus listrik bolak-balik. Ya, jawabannya yang D. Oke, kita analisis. Yang nomor A. Kenapa dipukul-pukul dapat mengganggu sifat-sifat kemagnetan? Ya, jadi kalau sifat kemagnetan itu dia tidak kekal ya, jadi dia hanya bersifat sementara. Ketika kita dipukul-pukul seperti ini, misalkan ini batang buatan gitu ya, cuma digosok-gosok dengan magnet. Nah, seperti ini, otomatis dia akan mempengaruhi partikel-partikel kemagnetan yang tadinya rapat. Ketika kita pukul-pukul seperti ini, maka menjadi renggang. Otomatis ketika renggang, kekuatan kemagnetannya menjadi lemah. Ya. Lalu digosok-gosok pada batang besi. Pertanyaannya, digosok-gosoknya apakah dia searah atau bolak-balik? Ya, karena ketika kita akan membuat suatu magnet, maka menggosoknya harus searah. Gini. Gak bisa kita maju mundur. Kalau maju terus ya. Kalau mundur terus. Gitu. Jadi kalau maju mundur itu tidak bisa. Ya, maka dia akan mengurangi kekuatan kemagnetan. Lalu dipanaskan. Sama seperti tadi dipukul-pukulkan, dia akan membuat partikel-partikel kemagnetannya menjadi renggang. Oke. Lalu yang D, dialiri arus listrik bolak-balik. Ya, jelas ya, arus listrik bolak-balik dia akan semakin memperkuat sifat-sifat kemagnetan. Jadi jawabannya adalah tidak akan hilang dengan cara dialiri arus listrik bolak-balik. Berarti yang D. Oke, cukup ya penjelasan IPA. Jika masih ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, silahkan dijapriskan saja. Jangan lupa untuk IPA kita masih punya LK praktikum IPA sampai tanggal 6, sampai hari Senin. Ya, tetap diisi, ditandatangani, ditulis nama penelitinya. Yang barusan juga jangan lupa daftar hadir dan dicatat. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.